Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 22203886108054 pada program Pasca Sarjana IAIN Parepare. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Dr. Usman SAG MAG. Adapun judul pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, sebaiknya kita mengetahui apakah pengertian dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi, pengertian dari pembelajaran kooperatif adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama secara kolektif melalui tugas yang terstruktur guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sementara, pengertian dari pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, atau meminta informasi satu sama lain, menginformasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Di sini kita akan membandingkan dari dua pembelajaran tersebut. Pada poin pertama, dari pembelajaran kooperatif yang menyatakan bahwa para siswa menerima latihan keterampilan sosial dalam kelompok kecil, sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif yaitu yang pertama, adanya keyakinan bahwa para siswa telah memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah dari segi kooperatif, adanya aktivitas-aktivitas terstruktur yang dirancang guru dan masing-masing siswa memiliki peran khusus. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif yaitu siswa mengatur dan menegosiasikan usahanya sendiri. Nah, yang ketiga adalah dari pembelajaran kooperatif, guru mengamati, mendengarkan, dan melakukan intervensi dalam kelompok jika diperlukan. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, di mana aktivitas tidak dimonitor oleh guru ketika ada pertanyaan yang dituju kepada guru, guru membimbing siswa untuk menemukan informasi yang diperlukan. Yang keempat adalah dari pembelajaran kooperatif, di mana siswa menyerahkan tugas pada akhir pembelajaran untuk dievaluasi. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Nah, poin kelima adalah pada pembelajaran kooperatif, di mana guru melakukan asesmen kinerja siswa secara individual maupun kelompok. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, pada poin 5 adalah siswa melakukan asesmen kinerja secara individual maupun kelompok berdasarkan konsensus kelompok kecil, kelas, atau pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Kemudian kita akan membahas materi tentang karakteristik pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini memiliki 4 karakteristik, di mana yang pertama adalah pembelajaran secara tim, dan yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, dan yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Sementara karakteristik pembelajaran kolaboratif itu terdapat 5. Yang pertama adalah ketergantungan positif, yang kedua adalah interaksi, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban individu dan kelompok, dan yang keempat adalah pengembangan kecakapan interpersonal, dan yang kelima adalah guru sebagai mediator.
Materi selanjutnya tentang prinsip dasar pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang pertama adalah prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terdapat 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bersifat saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, bertanggung jawab individu. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat adalah komunikasi antar siswa. Dan yang kelima adalah evaluasi proses kelompok. Kemudian, prinsip dasar pembelajaran kolaboratif terdapat 3. Yang pertama adalah mengerjakan keterampilan kerjasama, mempraktekkan dan balikan diberikan pada dalam hal seberapa baik keterampilan-keterampilan yang digunakan. Yang kedua adalah kegiatan kelas ditingkatkan untuk melaksanakan kelompok yang komprehensif. Yang ketiga adalah individu-individu diberikan tanggung jawab untuk kegiatan belajar dan perilaku masing-masing. Pembahasan selanjutnya tentang prosedur pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Adapun prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penjelasan materi. Pada tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian ini dalam pembelajaran kooperatif biasa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yang keempat adalah pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penempatan tim yang dianggap paling menonjol atau tim yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Adapun prosedur pembelajaran kolaboratif, terdapat 6 prosedur. Yang pertama adalah penyampaian tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua adalah penyajian informasi dalam bentuk demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Yang ketiga adalah menegosiasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, asesmen tentang apa yang sudah dipelajari sehingga masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Yang keenam adalah memberikan penghargaan baik secara kelompok maupun individu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching guys and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.